Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya ya. Setelah sekian purnama ya, kita ternyata belum bisa bertemu secara tatap muka. Jadi baru bisa mendengar suara saya lewat eh, PowerPoint ini ya, sambil berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya selamat, Anda sudah naik ke semester 3 ya, dan sudah mulai materi mengenai asuhan kebidanan kehamilan. Kemarin sudah pertemuan dengan Bu Fitri, ini pertemuan kedua dengan saya yang akan membahas mengenai asuhan kehamilan kunjungan awal. Di RPS mungkin tertulis anamnesa kunjungan awal, tapi saya sampaikan bahwa di kunjungan awal itu tidak hanya anamnesa, tapi juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Baik, yang kedua ya, untuk asuhan kehamilan kunjungan awal ini ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yaitu yang pertama, tujuan kunjungan awal ya. Tujuan kunjungan awal ini yaitu untuk menilai derajat kesehatan ibu, kemudian untuk mengetahui data dasar yang berkaitan dengan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan kadar HB dengan tujuan untuk menilai kenormalan, untuk mengidentifikasi faktor risiko, dan menanyakan riwayat obstetrik serta riwayat medis yang akurat. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada ibu hamil yang baru berkunjung ke tempat Anda, ini adalah data akurat ya, atau data awal. Anda akan melakukan anamnesa, Anda akan melakukan pemeriksaan sehingga untuk menilai apakah ibu hamil itu ibu hamil yang normal ataukah ibu hamil yang beresiko. Selanjutnya, untuk memberikan saran mengenai kesehatan umum ya pastinya, karena setelah lakukan anamnesa pemeriksaan Anda akan melakukan pendidikan kesehatan, dan yang paling penting adalah untuk memulai membangun hubungan kepercayaan karena ini pertemuan awal. Selanjutnya selama 9 bulan misalnya, ibu itu kalau misalkan hubungannya itu bagus, maka dia akan percaya kepada Anda dan akan selalu periksa ke tempat Anda. Nah, membina hubungan saling percaya ini awal dari asuhan antenatal yang berkualitas. Kunjungan awal ini meliputi apa saja ya? Yang pertama yaitu pengkajian ibu dan pengkajian janin ya. Jadi ada dua, pengkajian ibu dan pengkajian janin. Diingat, jadi tidak hanya ibunya yang dikaji ya, tapi juga janin yang ada di dalam kandungan. Kita menyebutnya kalau di dalam kandungan janin, kalau sudah keluar namanya bayi. Tapi kalau kita menyampaikan ke pasien, tetap kita bilangnya bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, kemudian kita mulai dari pengkajian data kesehatan ibu. Pengkajian data kesehatan ibu ini ya, yang pertama yaitu anamnesa. Saya sudah pernah menyampaikan bahwa 70% diagnosa pasien itu adalah awalnya dari anamnesa ya. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul, pemeriksaan laboratorium. Nah, semua ini nanti Anda akan pelajari ya, step by step. Dari awal dulu ya, kita belajar mengenai anamnesa. Anamnesa tujuannya untuk apa? Pasti untuk mendeteksi komplikasi, menentukan normalitas, menghitung usia kehamilan ya. Jadi kalau di awal Anda ketemu pasien, Anda harus hitung dulu usia kehamilannya karena itu untuk menentukan hasil-hasil selanjutnya ya. Nanti akan saya sampaikan. Memperkirakan tanggal persalinan karena bisa dihitung. Setelah Anda melakukan anamnesa hari pertama haid terakhir atau lebih dikenal dengan istilah HPHT, hari pertama haid terakhir. Kemudian membuat rencana khusus untuk asuhan persalinan. Nah,
Anamnesa meliputi apa saja? Nah, kalau di anamnesa ya, yang pertama itu pasti biodatanya dulu ya. Nama, umur, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Sekarang pertanyaannya untuk apa itu dikaji? Tentunya di pengantar askep mungkin beberapa sudah disampaikan. Pasti nama, umur ya. Umur itu untuk mengetahui Mbak faktor resiko atau tidak. Kalau dia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun, berarti dia tergolong faktor resiko. Kemudian suku bangsa, menyesuaikan ya. Dia Jawa, Sunda, Dayak ya. Agamanya berkaitan dengan asuhan yang akan Anda berikan. Misalnya, ternyata agamanya Nasrani. Anda nanti pada saat memberikan asuhan, Ibu nanti jangan lupa ya berdoa ya Bu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa hasbunallah wa ni'man nasir. Ya berarti kan salah. Ya, jadi dari awal Anda lakukan anamnesa agama. Pendidikan, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan Ibu. Jadi Anda kalau memberikan asuhan itu bisa tahu, oh ini level pendidikannya SD, jadi saya harus memberikan pendidikan kesehatannya bagaimana. Oh ini sarjana, berarti bahasa saya mungkin lebih mudah dipahami. Pekerjaan, untuk mengetahui status ekonomi, karena status ekonomi pasien biasanya berkaitan dengan kondisi kehamilannya, baik itu nutrisinya ibu hamil, kemudian kondisi janinnya, penambahan berat badannya bagaimana, itu ternyata berkorelasi dengan status ekonomi. Kemudian alamat ya, pastinya penting apalagi di saat pandemi seperti ini. Ibu alamatnya mana? Oh saya dari luar kota. Dari luar kotanya mana? Oh saya dari Jakarta Bu, saya soalnya PSBB terus pindah ke sini. Ya, itu penting sekali ya. Kemudian selanjutnya yaitu riwayat kehamilan sekarang. Nah, HP, HT, dan apakah normal? Maksudnya bagaimana? Jadi, Anda itu melakukan anamnesa itu, ya, Anda menanyakan hari pertama haid terakhir, Mbak. Jadi, Anda jangan tanyanya, Ibu, mens terakhir kapan? Ya, misalnya, oh saya tanggal 28 Juli. Anda ulangi, 28 Juli itu bersih apa pertama keluar, Bu? Ya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah pertama keluarnya darah haid, bukan berairnya darah haid. Paham ya? Jadi hari pertama haid terakhir. Kemudian gerakan janin, ya. Sebelumnya saya perlu sampaikan, kalau misalnya ada pasien yang menjawab begini, saya hari pertama haid terakhirnya itu pas itu Jumadil awal atau Jumadil akhir ya, siapkan kalender Mbak ya, Anda harus lihat itu bulan apa. Atau kalau Anda anamnesa jawabannya ibunya begini, saya lupa. Nah, kalau misalnya ibunya lupa, Anda harus kejar, kira-kira bulan Agustus masih men Bu? Atau Juli masih men? Nah, itu Anda coba tanya lagi ya, pertengahan akhir seperti itu ya. Kemudian selanjutnya apakah semuanya normal? Kemudian gerakan janin ya. Gerakan janin juga dikaji, apakah Ibu sudah merasakan gerakan janin? Meskipun Anda nanti akan periksa, gerakan janin itu normalnya 1 jam sekali ya, diingat normalnya 1 jam sekali. Kemudian masalah atau tanda-tanda bahaya, Ibu mengalami nggak tanda-tanda bahaya seperti mual, muntah, kemudian nyeri perut yang berlebihan, keluar darah ya. Terus adakah keluhan-keluhan yang lazim pada saat kehamilan? Ada penggunaan obat-obat tertentu, misalnya jamu ya, karena jamu itu bisa mengakibatkan air ketuban menjadi keruh. Kemudian kekhawatiran yang dirasakan. Nah, ini juga ditanyakan ya, Mbak. Kenapa seperti itu? Kadang bidan itu lebih fokus pada kondisi fisik ibu ya. Nah, padahal psikologis itu juga berhubungan dengan kehamilan. Jadi ditanyakan.
Selanjutnya yaitu riwayat kebidanan yang lalu. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kehamilan sekarang. Yang pertama, jumlah kehamilan. Ini menentukan ini hamil keberapa. Kalau dia hamil kelima atau lebih sama dengan 4, berarti dia termasuk grande multipara, berisiko. Ya, anak yang lahir hidup, partes sudah berapa kali? Oh, saya hamil ke-6, pernah keguguran 2 kali. Anak saya yang lahir 3, bla bla bla. Itu menandakan ada riwayat obstetri yang jelek. Pernah keguguran, terus persalinan dengan tindakan. Ibu kemarin lahirannya lewat apa? Sesar, normal ya. Kalau sesar berarti dia faktor resiko karena riwayat SC. Bisa melahirkan normal nggak? Bisa. Tapi ada syaratnya, dia harus tetap bersalin di rumah sakit. Riwayat perdarahan pada kehamilan persalinan nifasi yang lalu. Tanya, pada saat hamil bersalin kemudian harus melahirkan, ada nggak ibu perdarahan? Bisa nggak itu berulang? Bisa saja ya. Oh, ternyata saya dulu setelah melahirkan itu darahnya yang keluar banyak. Itu satu. Atau saya itu pada saat hamil 7 bulan keluar darahnya Bu. Terus katanya Pak dokter, ari-arinya itu nempelnya di bawah. Nah, ari-ari nempel di bawah itu namanya plasenta previa. Dan itu biasanya berulang. Kenapa? Karena plasenta itu cenderung nyaman, nempel di tempat yang sama. Kalau dia di bawah, biasanya dia menyebabkan perdarahan pada saat hamil. Kemudian hipertensi dalam kehamilan. Nanti Anda akan belajar Mbak, macam-macam hipertensi yang tentu saja bisa berulang. Kemudian berat badan bayi sebelumnya juga ditanyakan. Oh, ini dulu saya lahirannya 3.700, 4.000. Bisa nggak yang ini hamil besar lagi? Sangat bisa ya. Sehingga perlu ditanyakan riwayat kebidanan yang lalu dan masalah-masalah yang ditemui. Kemudian selanjutnya yaitu riwayat kesehatan dahulu dan sekarang. Nah, ibu itu ada nggak masalah mengenai penyakit jantung ya, kemudian masalah mengenai hipertensi, riwayatnya ya, ada nggak bapak ibu yang hipertensi, ada nggak yang bapak ibunya jantung, orang tua ibunya ya, atau diabetes karena 6 kali lebih berisiko ya, atau HIV AIDS. Nah, dan imunisasi tetanus ya. Nanti Anda akan belajar di kebutuhan dasar ibu hamil, perhitungan imunisasi tetanus toksoid. Jadi sekarang itu sudah baru. Kalau misalnya dari bayi sudah imunisasi DPT 3 kali, kemudian SD sudah 1 kali, calon pengantin atau capang 1 kali, hamil itu sebenarnya tidak perlu imunisasi tetanus toksoid lagi. Nanti Anda akan belajar bagaimana menghitungnya. Yang jelas Anda perlu menanyakan karena itu berkaitan dengan status imunisasi TT tersebut. Nah, kemudian status nutrisi bagaimana? Status nutrisi seorang wanita hamil itu pasti berhubungan dengan semuanya, Mbak. Ya, berhubungan dengan kondisi bayi, berat badan bayi, sampai dengan berhubungan dengan kondisi otak bayi, semuanya. Karena nutrisi itu penting. Apakah lingkar lengan ibu itu kurang? Ya, kalau dia lingkar lengan ibu hamil kurang dari sama dengan 23,5 ya, kurang dari 23,5 cm lingkar lengan atas, dia disebut ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau KEK ya. Jadi perlu ditanyakan. Selanjutnya yaitu mengenai riwayat kesehatan keluarga. Tadi sebenarnya sudah saya sedikit menyampaikan. Adakah kronis penyakit keturunan dan juga adakah yang keturunan kembar ya? Karena kembar itu juga bisa menurun, ditanyakan. Selanjutnya yaitu riwayat sosial ekonomi. Nah, ini tuh sepele Mbak, tapi Anda perlu menanyakan ke ibunya. Status perkawinan, ya. Nah, kadang ada yang misalnya nih ya, mohon maaf, hamil dulu baru menikah. Itu kalau ditanya hari pertama haid terakhir bulet-bulet Mbak, ya. Lupalah inilah bla 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 bla. Ya, ternyata setelah dihitung-hitung
dia adalah hamil di luar nikah. Atau mungkin ada lagi yang statusnya istri kedua. Nah, kalau ditanya juga susah, ya. Karena kenapa status perkawinan itu menentukan salah satunya tadi kehamilan diinginkan atau tidak. Atau begini, ada yang ibu sudah menikah, iya saya sudah menikah. Ini anak berkeberapa? Ini anak kedua. Misalnya, ternyata anak kedua dari suami kedua. Anak yang sama suami yang pertama anaknya 3, berarti kan anaknya 5. Nah, itu perlu Anda tanyakan status perkawinannya. Respon orang tua dan keluarga. Nah, untuk menggali apakah kehamilan ini diinginkan atau tidak. Yang selanjutnya yaitu riwayat KB, ya. Ini termasuk orang yang sebenarnya KB, kemudian kebobolan, atau dia tidak KB, atau bagaimana, ya, ditanyakan. Dukungan keluarga dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Ini sangat penting karena ini untuk menentukan sampai dengan ibu itu melahirkan sampai dengan nanti nifas siapa. Nah, kebiasaan makan dan gizi, kebiasaan hidup sehat, ya. Ditanyakan, ibu sehari makannya berapa kali, ya, di pola kehidupan sehari-hari. Yang dimakan apa? Kemudian kebiasaan hidup sehat ini termasuk merokok atau tidak, minum kopi atau tidak, sampai dengan high heels, ya, pakai high heel atau tidak, nanti ada di format anamnesa. Selanjutnya yaitu beban kerja dan kegiatan sehari-hari, ya. Ditanyakan, ibu aktivitasnya apa? Di dalam rumah apa? Di luar rumah apa? Ya, apa aktivitas itu berat, ya. Kemudian tempat melahirkan dan penolong yang akan diinginkan. Mungkin ini akan Anda tanyakan yang nanti pada saat Anda memberikan evaluasi mengenai persiapan persalinan. Mau melahirkan di mana, kemudian mau ditolong oleh siapa, itu nanti, ya, pada saat mau melahirkan. Selanjutnya, setelah anamnesa yaitu pemeriksaan fisik dan laboratorium, pasti untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Kalau nanti Anda sudah tanya-tanya, ya, Anda sudah menghitung usia kehamilan, Anda sudah tanya-tanya, ibu ada keluhan enggak? Oh ya bu, saya kok pusing ya, ini saya kok matanya berkunang-kunang. Nanti Anda akan punya pikiran, apakah dia HB-nya rendah atau apakah dia tensinya tinggi. Nah, itu Anda lakukan mulai pemeriksaan fisik. Kalau saya HB-nya rendah, saya akan periksa dulu konjungtivanya, baru nanti saya cek HB di pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik itu untuk apa? Pasti untuk tinggi badan, berat badan, tanda vital, nadi, dan suhu, ya. Itu nanti yang akan pertama. Ini semua kita akan belajar prakteknya live kok Mbak yang ini, ya. Jadi nggak daring, boleh live, tapi memang hanya untuk maksimal 3 pertemuan. Diperiksa sampai dari kepala sampai dengan kaki, namanya head to toe, ya. Kepala yang diperiksa apa? Ada odem nggak di wajah? Kalau dia wajahnya bengkak, siapa tahu tensinya tinggi, tanda-tanda preeklamsi. Ikterus tidak, pucat pada mata apa tidak, mulut pucat apa enggak, ada pembengkakan di saluran river dan kelenjar tiroid di lehernya, ya. Jadi kalau ada pembengkakan, siapa tahu dia punya jantung atau siapa tahu dia punya tiroid. Kalau dia ibu hamil dengan tiroid, itu bisa menyebabkan anaknya kretinisme atau kerdil. Kalau ibu itu ada pembesaran kelenjar tiroid atau kurang yodium. Selanjutnya tangan dan kaki. Ada nggak odem? Jari tangan, kaki, ya. Kemudian jarinya pucat atau tidak, ada varises atau tidak. Varises itu yang biru-biru Mbak, ya. Di daerah lutut, ya, pembuluh darahnya itu besar-besar, namanya varises. Kenapa? Ditakutkan kalau semakin besar nanti pas melahirkan bisa pecah. Kemudian refleks-refleksnya. Selanjutnya yaitu payudara, ya. Yang diperiksa apa saja payudara itu, ya.
pasti ukurannya, putingnya menonjol atau tidak, karena nanti ada asuhan supaya puting susu menonjol. Pengeluaran, adakah retraksi, adakah massa dan hiperpigmentasi ada, karena ibu hamil itu salah satu tandanya areolanya itu bertambah menghitam ya. Terus kemudian abdomen Leopard 1 sampai 4. Nah, ding 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 ya. Nah, ini. Mungkin nanti Anda akan lebih jelas ya saat praktek ini. Leopard 1 sampai 4 tujuannya untuk apa? Nanti akan dibahas detail di situ ya. Yang jelas Anda akan memeriksa adakah luka bekas operasi ya. Terus bagaimana TFU-nya? Ini ada gambarnya, Mbak ya. Jadi kalau 12 minggu itu setinggi apa, 16 minggu setinggi apa, 22 minggu setinggi apa, itu ada ukurannya. Dan makanya tadi di anamnesa kan saya bilang, dihitung usia kehamilannya. Karena apa? Oh, usia kehamilannya dia 24 minggu, berarti seharusnya TFU-nya setinggi pusat. Tapi kok ini hasil pemeriksaannya kurang ya? Nah, jangan-jangan dia nutrisinya kurang sehingga berat badan bayinya kurang. Itu. Kalau dia sudah di atas 28, 30 minggu, sudah mulai Anda trimester 3 itu, letak, presentasi, posisi, penurunan kepala itu mulai penting, Mbak, ya. Kalau dia yang di bawah itu adalah bokong, pada saat hamil-hamil masih 30 minggu masih bisa memutar. Jadi nanti Anda akan melakukan asuhan yang namanya knee chest ya, untuk mengubah posisi kepala bayi menjadi di bawah. Dan denyut jantung janin DJJ jika usia di atas 18 minggu. Kalau pakai Doppler, Mbak, sebenarnya ya teorinya kalau Doppler itu di atas 16 minggu itu bisa ya. Terus kalau pakai linek atau yang bukan Doppler itu di atas 16 minggu bisa. Itu teori ya. Tapi nanti Anda akan menemukan agak susah memang ya. Agak susah pada usia kehamilan yang masih muda. Lebih gampang pakai Doppler itu usia di atas 20 minggu. Itu lebih jelas memang. Selanjutnya yaitu genital luar ya. Loh, hamil-hamil kok diperiksa, Bu? Ini kalau pasiennya bersedia, kalau ada indikasi, misalnya ibunya keputihan terus, tidak ada salahnya Anda periksa alat kemaluannya sambil dibersihkan. Jadi ini itu kalau ibunya bersedia dan bila ada indikasi. Soalnya begini, Mbak, ada yang memang ibu itu tidak bersedia, ternyata dia mengeluh keputihan terus, bidannya tidak meriksa karena ibunya nggak bersedia. Pas lahiran saya pernah ketemu ibu yang lahiran genital luarnya itu isinya jamur ya, banyak sekali sampai ke hampir ke paha ya. Bidannya sampai yang nolong itu akhirnya pakai handscoon yang sepanjang lengan. Nah, ternyata isinya jamur semua, Mbak, itu ya. Menjijikkan iya. Kalau pada saat itu saya berbincang-bincang, ya pasien juga nggak bisa disalahkan, bidannya nggak bisa disalahkan. Seharusnya ada pendekatan. Kalau memang ada keluhan keputihan, diperiksa, coba dilihat itu jamur. Kalau diobati ya, obatnya tentu dari luar ya, karena masih hamil, diolesi salep lah apa, nggak akan sebanyak itu sebenarnya ya. Jadi kalau memang ada indikasi, nggak apa-apa, diperiksa genital luarnya. Selanjutnya ya, sambil ditunggu ya, Anda kalau mendengarkan sambil dicatat ya, saya nggak paham, silahkan Anda catat dulu kalau mau tanya. Selanjutnya genitalia dalam. Wah, ini juga perlu yang namanya indikasi ya, karena ibu hamil jangan sebaiknya tidak melakukan pemeriksaan dalam ya. Ini boleh dilakukan hanya pada saat ada indikasi dan ini jarang dilakukan ya, tapi untuk menambah pengetahuanmu. Kemudian pemeriksaan panggul luar. Nah, ini ya, pemeriksaan panggul luar ada spinarum, ada cristarum ya, ada apa lagi, ada apa kemarin kalau nggak salah pengantar askep sudah apa belum ya, spinarum,
cristarum, conjugata externa. Nah, kemudian lingkar, panggul. Nah, itu ada semua ya. Jarak-jaraknya juga Anda akan pelajari lebih jelas di praktek. Yang saya akan sampaikan di sini di teorinya bahwa panggul ini untuk menentukan apakah dia panggul sempit atau tidak ya. Biasanya pada ibu hamil anak pertama. Kalau anak kedua, dulu lahirannya normal apa enggak Bu? Normal, berarti ya panggulnya adekuat. Nah, kemudian pasti atau tidaknya memang melalui USG ya Mbak, siap panggul sempit atau CPD, Cephalopelvic Disproportion. Panggulnya adekuat, panggulnya enggak sempit, tapi bayinya kok besar. Ya bisa saja bayinya tidak bisa melewati panggul. Nah, pengajian emosional ibu ini selama pemeriksaan harus diamati Mbak. Penting ini karena ibu-ibu sekarang itu pandai berakting ya. Nah, pemeriksaan laboratorium apa saja? HB, urin benedik, glukosa dalam urin ini untuk menentukan apakah di di urin itu ada glukosanya atau tidak ya. Mohon maaf sebelumnya sambil saya menerangkan mungkin Anda mendengar ada backsoundnya apa tidak ya, karena di sebelah saya ada yang nyetel itu, ada backsoundnya. Kemudian ada urin protein atau tidak untuk mendeteksi adanya preeklamsi atau tidak. Kemudian HBsAg ya. Kemudian B20 atau HIV, sipilis, golongan darah dan resur, torch. Kalau yang torch ya, golongan darah itu penting ya. Sipilis, HBsAg, B20 kalau pas zaman waktu saya hamil itu memang gratis dan program pemerintah Mbak. Jadi setiap ibu hamil sebaiknya periksa itu ya. Kalau torch tentunya dengan indikasi ya, karena pemeriksaan ini mahal. Kesimpulannya bahwa pada saat kunjungan awal ibu itu sebagai bidan ya, Anda harus melakukan anamnesa, pemeriksaan, konseling sesuai trimester kehamilan ya, dan tindakan intervensi sesuai masalah atau kebutuhan. Yang perlu saya sampaikan bahwa kunjungan awal adalah saat pertama kali Anda membangun kepercayaan. Jadi jangan sampai Anda menodai kepercayaan, karena sebagai sedikit cerita dan saya sudah pernah menyampaikan, saya lupa tapi saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa kesan pertama itu harus menyenangkan ya, semuanya. Kalau tidak, pasien tidak akan pernah kembali lagi ke tempat Anda. Anda akan kehilangan 9 bulan ya, sampai dengan anak itu lahir, sampai dengan dia hamil lagi, Anda akan kehilangan. Saya pernah mengalami hal tersebut ketika saya hamil, periksa ke dokter. Dokter itu mohon maaf komunikasinya kurang bagus ya, dia mengatakan kepada saya bahwa saya kemungkinan blacked ovum ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia pada saat saya USG itu ngelap perut saya itu dengan handuk kotor ya, tidak dengan tisu yang baru ya, malah saya nggak ngeh tapi suami saya ngeh. Itu kesan pertama saat saya berkunjung dan besoknya saya tidak pernah lagi ke dokter itu membuat pelajaran penting bagi saya bahwa kesan pertama itu sangat menentukan bagaimana kelanjutannya ya. Bahasa kita harus sopan santun karena ibu hamil itu sensitif, perlu digarisbawahi. Nanti Anda ada adaptasi psikologis ibu hamil ya. Jadi tolong ketika melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, semuanya dalam koridor yang baik. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.